Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ngops. Akhirnya gue kembali lagi ya guys ya. Seneng banget rasanya gue bisa balik lagi. Sorry banget nih gue beberapa minggu ini menghilang ya. Tapi bukan tanpa alasan ya. Gue menghilang, gue lagi banyak merenung ya. Gue lagi mencari jati diri. Jati diri. Oke teman-teman ngops dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Kali ini gue ingin curhat. Beberapa pekan ini gue mencoba merefleksikan diri, berkontemplasi. Jadi dari gue kecil ya, dari gue bayi bahkan sampai sekarang, rasanya gue udah nggak kehitung ya berapa kali gue berak. Kalian mungkin pernah ngitung berapa kali kalian dari bayi sampai sekarang berak udah berapa kali. Dan selama gue berak ya, gue bayi nggak dihitung dah, dari gue kecil, SD, SMP, SMK. Setiap saat gue berak, ya kayak berak aja gitu, kayak ya begitu saja, kayak sebuah kodratnya kita sebagai manusia yang ya berak. Tidak ada sesuatu yang gue maknai, tidak ada sesuatu yang gue coba pahami, tidak ada hikmah yang coba gue serap dari sebuah kegiatan sederhana bernama berak. Hingga akhirnya gue menyadari ya bahwa kita sebagai manusia seringkali ya hanya terpaku, hanya terfokus kepada suatu hal yang besar yang dianggap sangat bermanfaat, hingga kita lupa gitu bahwa hal-hal kecil yang sebenarnya juga punya manfaat yang cukup besar, bahkan fundamental gitu ya. Seperti halnya berak. Ya kayak contoh berak, sesuatu yang konotasinya kayak negatif gitu ya, hina, kotor, najis. Bahkan kayaknya sebuah hal yang tabu untuk kita bicarakan, kayak apaan sih lu ngomongin berak? Berak kayak berak aja gitu, kayak udah aja gitu. Ya benar. Tapi beberapa pekan ini nih gue mencoba memahami berak gue gitu. Ketika gue berak gitu ya, gue coba menyelam, mencoba mendalami gitu, mencoba memaknai segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Gue merasa pasti ada pelajarannya gitu, selalu ada hikmah, selalu ada makna-makna tersirat. Anjas. Oke. Jadi dari berak ini guys, gue mendapatkan sebuah hikmah. Beberapa di antaranya. Yang pertama, tentu saja membuat gue menjadi merasa lebih bersyukur ya kepada terhadap nikmat Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita lebih kayak fokus kepada nikmat-nikmat berupa material, uang, jabatan, pekerjaan. Kita seringkali lupa gitu loh bahwa nikmat-nikmat Tuhan itu bukan hanya sekedar itu. Salah satunya berak. Berak adalah nikmat Tuhan yang fundamental ya menurut gue ya. Salah satu nikmat Tuhan yang cukup besar, yang penting menurut gue. Gue merasa gue menjadi pribadi yang harusnya lebih banyak bersyukur gitu loh. Ketika gue berak, gue merasakan lega gitu.
kayak melepas beban. Lalu gue melihat juga gitu ke bawah, ke nya gue lihat. Kadang-kadang mencret, kadang-kadang keras, kadang-kadang kayak lancar aja gitu. Dari situ gue semakin bersyukur, oh iya ya, di luar sana banyak orang yang beraknya susah, 2 hari 3 hari mereka belum berak, sekalinya berak batu, keras, susah. Atau ada orang yang berak terus, beraknya mencret, tersiksa, lubang pantatnya panas, perih. Dan ketika kita bisa berak lancar, enak, enteng gitu, apakah itu bukan sebuah kenikmatan? That's why kita harus banyak bersyukur, guys. Jadi ketika lu berak, coba lu pahami, lu beraknya lancar, nya bagus, bersyukur, guys. Bahkan di luar sana mungkin ada yang tidak bisa berak sama sekali, hingga harus menempuh jalur medis, operasi, dan gak murah, pasti mahal, hanya biar bisa berak. Bayangin tuh. Itu poin pertama. Poin pertama dan yang paling utama yang gue dapatkan tuh ketika gue mencoba memahami berak gue beberapa pekan ini. Yang kedua, tentu saja gue jadi merasa gue harus menjadi pribadi yang lebih menjaga kesehatannya. Minimal banget dari pola makan, minum, gue harus menjaganya baik-baik supaya gue bisa menjaga berak gue supaya berkualitas gitu, supaya berak gue tetap lancar, enak, enteng gitu, dan bisa gue nikmati, supaya gue selalu bisa enjoy ketika gue berak. Ya dengan hidup sehat gitu, makan lu yang bener, makan yang baik, minum yang baik gitu. Jangan makan yang sembarangan, jangan minum yang sembarangan. Hingga akhirnya gue mikir, Cristiano Ronaldo di usia yang sekarang masih bisa perform gitu ya. Selain olahraganya, selain dietnya, gue yakin pasti beraknya juga lancar itu. Beraknya juga pasti bagus tuh. Lionel Messi juga bisa sejago itu ya karena beraknya bagus gitu. Coba lu bayangin deh. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ketika mereka ingin bertanding dan mereka belum berak, gimana tuh rasanya tuh? Perutnya gak enak, melangkah berlari serba salah. So, pola hidup sehat, jaga kesehatan, jaga makan, jaga minum, hingga berak lu lancar, tidak mengganggu aktivitas lu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari beberapa pekan ini ya, gue mencoba memahami berak gue, hingga akhirnya gue menyadari ya, dan gue mengerti bahwa apapun yang kita sukai, apapun yang kita nikmati, sebagus apapun bentuknya, ya pada akhirnya akan berubah menjadi sesuatu yang sedemikian buruk, gitu, aka tai. Lu makan steak jutaan, lu makan makanan mewah yang harganya jutaan, pada akhirnya lu harus belajar untuk mengikhlaskan gitu. Pada akhirnya lu harus belajar melepaskannya begitu saja, ya bahwa pada akhirnya akan menjadi gitu. Nggak ada yang abadi. Pada akhirnya semua yang kita sukai, yang kita nikmati, harus kita relakan pergi. Gila, filosofis banget ya. Selanjutnya, dari berak gue juga banyak merenung ya, banyak mendapatkan hikmah. Salah satunya juga membuat gue tersadarkan ya,
bahwa kita sebagai manusia memang tidak pernah layak buat sombong atau menghina orang lain. Menganggap orang lain hina, rendah, itu kita nggak layak, nggak pantas gitu. Betapa tidak, kita sebagai manusia mana-mana bawa mana-mana kita membawa kotoran di tubuh kita gitu. Hingga ya tinggal nunggu waktu aja untuk kita mengeluarkannya. Ada yang lancar beraknya, ada yang nggak lancar gitu aja. Tapi kemana-mana kita membawanya gitu. Lantas apa yang kita sombongkan? Coba deh ketika lu berak, take your time a little bit. Wah, coba lu merenung sedikit gitu loh. Ketika lu berak, lu lihat ke bawah, lu lihat kotoran lu. Itu yang lu bawa kemana-mana, cok. Itu yang lu bawa kemana-mana, yang cuma lu tutupi dengan ya pakaian, jas, berdasi. Lu bawa kendaraan mewah pun ya, lu nggak menghilangkan kotoran itu. Kotoran itu akan selalu ada dan akan ada lagi gitu. Ditambah berak lu nggak lancar gitu, membusuk tuh di dalam. Ya semakin lu nggak pantas buat menyombongkan diri. Lu hanya manusia, cok. Kita nggak pantas buat menghina, merendahkan orang lain. Tuh, dari berak, pada akhirnya gue menyadari, memahami hal itu. Ya udah lama sih sebenarnya gue memahaminya, tapi dari berak gue jadi semakin memahaminya gitu. Oh iya bener ya. Kita memang manusia ya. Yang kemana-mana kita membawa itu, bawa Selanjutnya dari berak juga gue memahami bahwa berak yang lancar, berak yang berkualitas juga menjadi salah satu bagian ya dari upaya kita menjaga hubungan baik dengan keluarga, hubungan baik dengan teman-teman, hubungan baik dengan gebetan, pasangan, hubungan baik dengan keluarga ya. Ya lu bayangin deh ketika lu lagi kumpul keluarga gitu ya, suasana yang tadinya akrab kekeluargaan seketika bisa hancur gitu kalau berak lu nggak lancar. Lu bayangin lu nggak berak 2-3 hari, seminggu lu nggak berak. Itu kotoran di tubuh lu tuh udah kayak mengalami fermentasi, tau gak sih lu? Udah membusuk, lu kentut pun baunya udah bukan lagi, cok. Udah bau setan lu. Dan lu lepaskan gas-gas beracun, gas jahanam itu di suasana kekeluargaan itu. Tega, cok, lu, cok. Zolim lu. Jahat. Dan bagaimana reaksi mereka gitu. Sebuah kekeluargaan yang akrab, yang hangat seketika bisa saja hancur gitu. Hanya karena ada satu orang yang beraknya nggak lancar, kentutnya bau setan, teman-teman tongkrongan juga. Lu bayangin ketika lu lagi nongkrong, ada yang lagi sebat, ngopi, mungkin ada yang lagi masalah. Terus lu kasih dia kentut setan lu itu. Apa lu gak ribut? Terus lu lagi jalan sama gebetan lu. Lu udah ganteng-gantengnya, dia udah cantik-cantiknya. Dan berak lu gak lancar. Dan lu lepaskan gas setan itu. Apa dia gak ilfil? Ditinggal lu. Dan rasanya masih banyak lagi ya makna, hikmah, esensi dari berak itu sendiri ya kalau kita mau jabarkan. Tapi rasanya gak akan cukup satu video gak sih kalau gue jabarin semuanya. Jadi mungkin segini dulu kali ya curhat gue tentang perjalanan gue beberapa pekan lalu ini memahami, memaknai berak. Mungkin kalian ada yang relate, sependapat, atau kalian punya pengalaman atau makna tersendiri, kalian bisa komen.
Jadi guys, jangan lupa bersyukur guys. Bersyukur bukan hanya ketika kita punya uang banyak. Ada begitu banyak, ada terlalu banyak nikmat gitu, berbagai bentuk. Dan bukan hanya sekedar uang gitu. Ada banyak gitu. Tinggal kita mau mencermatinya, mau mensyukurinya apa enggak gitu. Salah satunya berak. Syukuri berak lo, nikmati berak lo. Pahamilah bahwa berak itu berharga guys. Dan syukurilah selalu. Dan buat orang-orang yang keluarganya, temennya lagi berak, please banget jangan diburu-buru, jangan digedor-gedor. Biarkan dia fokus menikmati momen sakralnya dengan alam. Biarkan dia berak, biarkan dia tuntaskan urusannya dengan alam. Biarkan dia mensinkronisasi dirinya dengan alam. Jangan diganggu pokoknya, jangan digedor-gedor. Kecuali dia kayak berak 2-3 hari dia nggak keluar, itu sih bahaya sih. Atau dia berak pagi, siang baru keluar sih. Itu pingsan ya namanya, tidur. Jadi selama masih kayak sejam, ya wajar lah. Mungkin dia begitu menghayati beraknya, begitu menikmati, mensyukuri beraknya, atau ya memang dia lagi ada masalah dengan beraknya. Hargai guys, jangan digedor-gedor. Dan buat kalian juga yang lagi berak atau yang lagi mau berak, please nggak usah berak buru-buru, santai aja. Nikmati seperti yang gue bilang tadi, nikmati, syukuri. Berikan sedikit ruang kepada diri kita untuk bercumbu mesra dengan alam. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan semoga berak kalian lancar. Oke teman-teman ngops, sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.